video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Mataram kuno. Maka dari itu simaklah video ini. Di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi telah berdiri sebuah kerajaan yakni Mataram kuno atau bisa disebut Kerajaan Medang. Mataram yang bercorak Hindu-Buddha ini diperintah oleh dua dinasti Wangsa yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Ibu kota Mataram adalah Medang atau Medang Kamulan hingga tahun 925. Namun kekuasaan itu runtuh pada awal abad ke-11. Singkat sejarah, raja pertama kerajaan Mataram kuno adalah Sanjaya, yang juga merupakan pendiri Wangsa Sanjaya yang menganut agama Hindu. Setelah wafat, Sanjaya digantikan oleh Rakai Panangkaran, yang kemudian berpindah agama Buddha beraliran Mahayana. Saat itulah Wangsa Sailendra berkuasa. Pada saat itu baik agama Hindu dan Buddha berkembang bersama di kerajaan Mataram kuno. Mereka yang beragama Hindu tinggal di Jawa Tengah bagian utara dan mereka yang menganut agama Buddha berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Beberapa daftar nama Raja Mataram kuno. Yang pertama Sanjaya, yang kedua Mpu Sindok, yang ketiga Sri Lakopada Icanatunggawijaya, yang keempat Makutawangsawarddhana, yang kelima Dharmawangsa Teguh. Sumber sejarah tersebut diambil dari prasasti, yaitu Prasasti Canggal 732 Masehi, Prasasti Kalasan 778 Masehi, Prasasti Klurak 782 Masehi, dan Prasasti Matiasi 907 Masehi. Yang pertama Prasasti Canggal. Prasasti Canggal ditemukan di halaman Candi Kuning, Wukir di Desa Canggal pada tahun 732 Masehi. Prasasti Canggal menggunakan huruf Palawa dan bahasa Sangsekerta yang isinya menceritakan tentang pendirian lingga atau lambang Siwa di desa Kujakarkunja oleh Raja Sanjaya, dan di samping itu juga diceritakan bahwa yang menjadi raja sebelumnya adalah Sana yang digantikan oleh Sanjaya, anak Sunaha atau saudara perempuan Sana. Kedua, Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ditemukan di Desa Kalasan, Yogyakarta berangkat tahun 778 Masehi. Ditulis dalam huruf Pranagari atau India Utara dan bahasa Sangsekerta. Isinya menceritakan pendirian bangunan suci untuk Dewi Tara dan biara untuk pendeta oleh Raja Pangkaran atau pemerintahan keluarga Sailendra, dan Penangkaran juga menghadiahkan Desa Kalasan untuk para sangha atau umat Buddha. Berikutnya yang ketiga Prasasti Klurak. Prasasti Klurak ditemukan di Desa Prambanan, Berangka 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sangsekerta. Isinya menceritakan pembuatan Astra Majursi oleh Raja Indra yang bergelar Sri Sangramadananjaya. Yang terakhir atau yang keempat Prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiasi ditemukan di Matiasi Kedu, Jawa Tengah berangka 907 Masehi yang menggunakan bahasa Jawa kuno. Isi dari prasasti tersebut adalah daftar istilah raja-raja Mataram yang mendahului Rakai Watukara, Dia Balitung yaitu Raja Sanjaya, Rakai Panangkaran, Rakai Panunggalan, Rakai Warak, Rakai Garung, Rakai Pakitan, Rakai Kuyuwangi, dan Rakai Wutuhumulang. Kondisi politik. Untuk mempertahankan wilayah kekuasaannya, Mataram kuno menjalin kerjasama dengan kerajaan tetangga. Selain itu, Mataram kuno juga menggunakan sistem perkawinan politik. Misalnya pada masa pemerintahan Samaratungga yang berusaha menyatukan kembali Wangsa Sailendra dan Wangsa Sanjaya dengan cara menikahkan anaknya yang bernama Promadowarhani atau Sailendra dengan Rakai Pakitan atau Sanjaya. Wangsa Sanjaya merupakan penguasa awal di kerajaan Mataram kuno, sedangkan Wangsa Sailendra muncul setelah, yaitu mulai akhir abad ke-8 Masehi. Dengan adanya perkawinan politik ini, maka jalinan keturunan beragama antara Hindu atau Sanjaya dan Buddha atau Sailendra semakin erat. Kondisi perekonomian. Letak kerajaan Mataram yang terisolasi menyebabkan kesulitan untuk berkembang dengan baik.
Dengan demikian, perekonomian rakyat banyak mengandalkan sektor agraris daripada perdagangan. Sehingga dengan keadaan tersebut, Raja Kuyuwangi berusaha menajukan sektor pertanian. Namun berdasar prasasti Purworejo 900 Masehi disebutkan bahwa Raja Belitung memerintahkan pendirian pusat perdagangan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat. Kondisi sosial budaya Kerajaan Mataram kuno meskipun dalam praktik keagamaannya terdiri atas agama Hindu dan agama Buddha, masyarakat tetap hidup rukun dan saling bertoleransi. Sikap itu dibuktikan ketika mereka bergotong royong dalam membangun Candi Borobudur. Masyarakat Hindu yang sebenarnya tidak ada kepentingan dalam membangun Candi Borobudur, tetapi karena sikap toleransi dan gotong royong, maka mereka turut bekerja juga dalam pembangunan tersebut. Keteraturan kehidupan sosial di Kerajaan Mataram kuno juga dibuktikan adanya kepatuhan hukum pada semua pihak. Peraturan hukum yang dibuat oleh penduduk desa ternyata juga dihormati dan dijalankan oleh para pegawai istana. Semua itu bisa berlangsung karena adanya hubungan erat antara rakyat dan kalangan istana. Runtuhnya Mataram kuno. Runtuhnya Kerajaan Mataram kuno disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, disebabkan oleh letusan Gunung Merapi yang mengeluarkan lahar. Kemudian lahar tersebut menimbun candi-candi yang didirikan oleh kerajaan, sehingga candi-candi tersebut menjadi rusak. Keduanya, runtuhnya Kerajaan Mataram disebabkan oleh krisis politik yang terjadi tahun 927 sampai 929 Masehi. Ketiga, runtuhnya kerajaan dan perpindahan letak kerajaan dikarenakan pertimbangan ekonomi. Kerajaan Mataram kuno juga telah meninggalkan beberapa hal termasuk candi yang sekarang kita sebut Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Kedua candi tersebut walaupun berada di aliran Buddha Hindu, namun tetap berkaitan dengan sejarah Mataram kuno. Sekian dan terima kasih.